disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Nathan Madutuju tentang tutorial penggunaan aplikasi respon spektra Indonesia 2021. Itu akan diadakan di sesi pertama. Sesi kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Derajat tentang kekakuan rasional dari gedung existing sebelum gempa. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Nathan mengambil alih. Ya, terima kasih Pak Andreas. Pak. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memulai webinar tentang aplikasi RSA 2021. Saya share screen Pak ya. Ya Pak, silakan Pak. Ya, webinar kali ini adalah tutorial penggunaan aplikasi web RSA 2021. Alasannya kenapa? Karena mengapa diperlukan aplikasi web yang baru? Karena peta gempa ini terus direvisi. Memang perlu terus direvisi, ada penambahan data gempa yang baru. Kalau misalnya ada data gempa yang terjadi setelah 2012, itu petanya akan berubah. Ada penambahan data patahan yang baru ditemukan, maksudnya patahannya sudah lama ada tapi baru ditemukan. Lalu perubahan mungkin dalam algoritma dan fungsi atenuasi dan sebagainya, metode pembuatan peta dan sebagainya. Nah, otomatis revisi peta gempa 2017 membutuhkan aplikasi respon spektra yang baru. Karena datanya berubah, petanya berubah, otomatis respon spektranya juga berubah. Nah, nomor 3 ini yang cukup menarik karena pembuatan aplikasi spektra yang sekarang itu dibuat secara modular. Artinya nanti kalau peta gempanya dirubah, hanya cukup dirubah petanya saja. Ya, kita data petanya saja sehingga bisa dapat diaplikasikan secara cepat. Ya, tidak seperti saat ini setelah petanya jadi 2017 perlu proses pembuatan lagi karena sistem yang lama itu terkait di dalam programnya, peta dan programnya terkait. Kalau yang sekarang peta dan programnya dipisahkan sehingga kalau misalnya nanti ada peta 2020 misalnya mungkin dalam waktu cepat sudah bisa diaplikasikan. Lalu nomor 4 adalah pembuatan versi web dan standalone untuk verifikasi. Jadi ada 2 versi sebenarnya, versi web dan versi standalone. Jadi keduanya ini bisa digunakan, kalau misalnya tidak ada sambungan internet bisa digunakan versi standalone. Jadi urutan pembahasan kita pada hari ini adalah 1, mengenal tim peneliti Pusgen dan aplikasi RSA. Nomor 2, sedikit introduksi mengenai peta gempa PSHA dan DSHA. Nomor 3 adalah introduksi lagi mengenai pembuatan kurva respon spektra. Nomor 4 adalah aplikasi RSA 2021 versi web dan nomor 5 aplikasi versi standalone. Lalu nomor 6 ada studi kasus mengenai bagaimana menggunakan peta gempa ini kalau misalnya ada data mikrosonasi dan sebagainya. Nah, ini untuk menghargai upaya yang dilakukan oleh tim besar ini, tim besar dari tim penyusun peta gempa 2017, mungkin kira-kira ada 100 orang jumlahnya bekerja bertahun-tahun untuk menyelesaikan peta gempa yang baru yang diketuai oleh Profesor Masyur Irsyam dan anggotanya semua orang-orang yang ya gelarnya panjang lebar ya. Jadi mungkin sudah dikenal oleh semuanya. Ini adalah tim penyusun peta gempa 2017.
Jadi untuk menggantikan peta gempa 2012. Nah, dalam peta gempa ini dimasukkan banyak sekali data-data yang baru, patahan yang baru, dan sebagainya. Otomatis peta gempa yang 2017 ini lebih akurat dan lebih detail dibandingkan peta gempa yang lama. Lalu setelah itu dibentuk tim kecil untuk menyusun aplikasi respons spektra menggunakan data dari tim besar yang tadi. Jadi ini adalah tim pengarah aplikasi, lalu tim pengembangan aplikasi, dan tim IT. Jadi diharapkan dengan dilibatkannya generasi yang baru dalam menyusun aplikasi peta gempa ini, maka di kemudian hari untuk update-nya akan lebih mudah. Peta gempa yang kita kenal ini sebenarnya ada banyak macam disediakan oleh tim besar untuk peta gempa 2017. Cuma dalam aplikasi RSA 2021 ini digunakan peta dengan probabilitas 2% dalam 50 tahun untuk aplikasi gedung dan sejenisnya. Tapi selain peta 2% dalam 50 tahun, disediakan juga peta untuk probabilitas 7% dalam 75 tahun, biasanya digunakan untuk jembatan, lalu probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun, 2% dalam 50 tahun, 2% dalam 100 tahun, bahkan 1% dalam 100 tahun. Waduh, ini hilang nih. Ini maksudnya tampilannya peta gempa 2017 ini, ya. Saya bingung kok hilang. Ya, jadi dalam peta gempa 2017 ini ya masing-masing sudah punya, saya pikir. Ini peta gempa MCEG PGA 2% probability dalam 50 tahun, 5% damping. Ya. MCE maksudnya maximum considered earthquake. Yaitu tingkat getaran gempa maksimum yang dianggap sesuai untuk diaplikasikan pada perencanaan struktur biasa. Jadi bukan yang paling maksimum, tapi ini yang wajar maksudnya, yang tingkat getaran gempa maksimum yang dianggap wajar untuk diaplikasikan pada perencanaan struktur biasa. Lalu kalau ada MCEG, maksudnya maximum considered earthquake geometric mean. Artinya tingkat getaran gempa maksimum rata-rata geometrik yang dianggap sesuai untuk diaplikasikan pada perencanaan struktur biasa. Ini muncul nih. Ini peta gempa untuk SS 0,2 second untuk short period, 2% probability dalam 50 tahun, 5% damping. Ya, ini adalah peta gempa MCER. MCER. Lalu yang sebentar. Ini petanya nggak muncul nih. MCER S1. 1 second untuk long period, 2% probability dalam 50 tahun. MCER artinya maximum considered earthquake risk targeted. Jadi tingkat getaran gempa maksimum untuk target risiko tertentu yang dianggap sesuai untuk diaplikasikan pada perencanaan struktur biasa. Jadi ini sudah dipertimbangkan penggunaan peta gempa ini, ya. Jadi tidak diambil nilai yang paling maksimum, tapi gempa maksimum untuk target risiko tertentu. Ini adalah peta gempa untuk nilai TL. Nilai TL yang diambil untuk memberikan batas untuk kurva pada long period. Ya, peta yang digunakan itu adalah peta yang terdiri dari data-data peta gempa PSHA dan DSHA. Ya.
Jadi PSH ini adalah probabilistic seismic hazard analysis. Jadi beban gempa yang mungkin dialami dalam suatu umur tertentu dan dengan probabilitas terlampaui tertentu. Sedangkan DSHA adalah deterministic seismic hazard analysis, beban gempa yang pasti terjadi dari beberapa sumber gempa tertentu dalam jarak tertentu. Jadi kalau PSH ini kemungkinannya misalnya 2% dalam 50 tahun, berapa beban gempanya. Sedangkan kalau DSHA ini yang pasti dan sudah terjadi dari beberapa sumber gempa tertentu dalam jarak tertentu. Kalau yang PSH ini baru probability. Tapi kalau DSHA ini yang sudah terjadi. Jadi peta gempa 2017 oleh tim besar itu disusun dengan menggunakan PSHA dan juga DSHA, dan untuk daerah yang dekat dengan sumber gempa, ya radiusnya mungkin 15-25 km dari patahan atau dari sumber gempa, itu nilai PSHA itu akan terlalu besar, sehingga akan dibatasi oleh nilai dari DSHA. Jadi DSHA digunakan untuk membatasi nilai PSHA. Lalu ada lagi NDSHA, ini New Deterministic Seismic Hazard Analysis. Ya, ini mungkin ini istilahnya lebih akurat dibanding keduanya, tapi ini metode yang lebih baru, mungkin dipelajari sendiri nanti. Saya coba ilustrasikan. Jadi peta PSHA itu adalah yang konturnya warnanya solid, sedangkan bagian yang dilakukan dengan DSHA itu adalah yang diarsir dengan dot. Yang diarsir dengan titik-titik itu adalah bagian yang dilakukan dengan DSHA. Kalau dalam peta yang lama, kalau nggak salah arsiran kotak-kotak atau miring. Ini adalah pembuatan peta dengan tunggu, ini saya punya ketutupan. Pembuatan peta dengan DSHA. Ya, pembuatan peta dengan metode DSHA. Jadi diambil beberapa sumber gempa yang terdekat dengan lokasi yang ditinjau. Lalu ini jaraknya tertentu, magnitudenya sudah ketahuan. Nanti dilakukan analisis, dan ini adalah fungsi atenuasi tergantung dengan jarak. Nah, dari sini bisa diketahui untuk jarak sekian berapa peak acceleration-nya. Jadi kalau peta DSH itu akan memberikan peak ground acceleration dari gempa-gempa tertentu pada jarak tertentu. Itu kira-kira. Ini contoh DSH yang diarsir dot. Nah, ini contoh perhitungannya. Jadi dari berapa sumber gempa, keluar PGA-nya, lalu diambil yang terbesar. Pembatasan nilai PSHA dengan nilai dari DSHA. Jadi DSHA diambil dari gempa karakteristik terbesar semua patahan aktif. Nilai batas adalah 150% dari median atenuasi. Diambil nilai batas bila nilainya itu lebih kecil dari probabilistik PSHA 2% dalam 50 tahun. Ini adalah pembuatan peta PSHA. Jadi dari sumber-sumber yang sama, sebenarnya sumber-sumber yang digunakan sama, tetapi dilakukan analisis probabilistik, statistik, sehingga didapat nilai-nilai ketidakpastian, ya, dan probabilistiknya, dan
dari kemungkinan misalnya 2%, 5%, 10%, diambil nilai peak ground acceleration yang mungkin terjadi. Ya. Kalau yang tadi yang sudah atau pasti terjadi, yang ini yang mungkin terjadi. Nah, ini kira-kira probabilistiknya diambil dari beberapa jarak yang berubah-ubah dan dianalisis secara PSHA. Nah, hasil daripada PSHA ini adalah kurva-kurva yang akan digunakan untuk menurunkan peta PGA dan sebagainya. Nah, ini adalah kurva yang menentukan kenapa muncul angka 2475 atau 2500 tahun. Itu adalah kurva return period, ya, periode ulang, yang rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi min T dibagi ln 1 min probabilistik, ya, Z lebih besar dari Z. Jadi kalau misalnya periode interestnya 50 tahun dengan probabilistiknya terlampauinya 2%, berarti 0,02, maka ditarik dari sini di kurva ini. Kurva ini dibentuk dari rumus ini, dari rumus min T per ln dan sebagainya. Nanti didapat 2475 tahun atau dibulatkan 2500 tahun. Sedangkan kalau 50 tahun dengan probabilistik 10%, itu didapat kurva 474 tahun atau 500 tahun. Ini rumusnya digunakan untuk membentuk kurva ini. Jadi kalau yang mungkin aneh, kenapa 2%, 10% bisa beda jauh, nah ini dari kurva ini. Probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun itu adalah sama dengan periode ulang 2475 tahun. Sedangkan probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun itu sama dengan periode ulang 474 tahun. Usia gedung kira-kira 50 tahun, usia jembatan mungkin lebih dari 75 tahun, usia bendungan mungkin lebih dari 100 tahun. Jadi periode ulang rumusnya ini, kalau nggak mau pakai kurva bisa juga pakai rumus ini. Nah, misalkan dari 10% probabilitas dalam 50 tahun, berarti return periodnya 474 tahun, rate of accidents-nya adalah 1/475 adalah 0,0021. Nah, dari sini 0,0021 ditarik kurva ke sini. Nah, ini kurva yang tadi dari studi PSHA. Nah, kita tarik ke bawah, nanti kita dapat peak ground acceleration, PGA 0,33. Ini yang akan diplot di dalam kurva spektrum response. Jadi PGA 0,33. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ini tim besar membuat satu persatu seperti ini untuk mendapatkan nilai-nilai yang ada dalam peta kita. Lalu untuk misalnya 0,2 second untuk short period sama 0,0021 ditarik ke sini, lalu ditarik ke kurva PSHA untuk 0,2 second spectral acceleration, nanti didapat 0,55G diplot ke sini. Akhirnya akan didapat respons spektrum, ya, yang tentu saja diberikan bukan bentuk kurva tapi parameter-parameternya sehingga kita bisa mengenerate sendiri. Respons spektrum itu diberikan untuk gempa yang kecil dan gempa yang besar di jarak yang jauh, lalu dibikin kurva envelope-nya. Selanjutnya mengenai pembuatan respons spektra desain. Tadi baru uniform respons hazard, uniform hazard spektrum. Nah, ini pembuatan respons spektra untuk desain karena berhubungan dengan amplifikasi situs reduksi
dan reduksi nilai R. Ini ada nilai R-nya nih, lupa. Jadi dari kurva yang tadi sudah dibuat, yang merah tadi, ya, yang tadi disusun, nah ini disusun dengan cara ini, jadi kurvanya sudah dibuat, yang warna merah ini kurvanya. Warna biru. Wah, sorry, bukan warna merah. Warna biru ini, ya, kurva yang warna biru ini. Lalu untuk side class tertentu itu harus dikalikan dengan faktor amplifikasi. Jadi karena kurva ini diturunkan untuk side class B. Sebentar. Yaitu untuk batuan side class B untuk tanah batuan. Jadi untuk tanah yang lainnya itu harus dikalikan dengan faktor amplifikasi sehingga menjadi kurva yang merah. Ya, faktor amplifikasinya adalah FA dan FV. FA untuk SS dan FV untuk S1. Faktor amplifikasi juga sudah diteliti oleh NERP, ya. Jadi untuk short period SS ini side class-nya A, B, C, D, E, ya. Kalau untuk A itu nilainya kurang dari 1 karena kurva yang original dibuat untuk side class B. Jadi untuk side class A dia lebih kecil dari 1. Ini juga untuk long period nilai FV, ya. Ini sudah ditabelkan juga di dalam SNI gempa kita. Nah, ini adalah side amplification efeknya. Jadi kalau tanah ini untuk rock yang warna biru misalnya, lalu untuk yang tanah lunak yaitu akan membesar. Nah, ini efek-efek ini yang dimasukkan di dalam tadi side class amplification, ya, sehingga menjadi kurvanya naik, ya, membesar. Tapi di sini kita lihat bahwa memang ada perpotongan antara kurva ungu dan kurva biru dan hijau. Jadi tidak selalu ungu itu lebih besar daripada biru dan hijau. Ya, ini yang mungkin dulu disebut anomali, ya, dalam webinar yang lalu. Lalu ini adalah jenis-jenis tanah berdasarkan kekerasannya, ya, dari untuk kecepatan perambatan gelombang. Ini sudah dimasukkan juga dalam SNI kita. Lalu ini adalah faktor reduksi 2/3 yang diaplikasikan juga di dalam kurva spektrum respons karena dianggap bahwa beban gempa yang didapat itu masih bisa direduksi 2/3 untuk mendapatkan desain yang lebih sesuai. Jadi dilakukan reduksi 2/3. Kalau ditanya kenapa 2/3, ini saya juga kurang menguasai. Jadi mungkin ini hasil penelitian atau hasil dari justifikasi melihat kerusakan yang terjadi. Kalau nggak salah karena ada faktor 1,5, jadi dikoreksi dengan 2/3. Jadi dari basic spectrum response lalu diperbesar dengan faktor amplifikasi situs tanah, lalu setelah itu direduksi kembali menjadi kurva yang hijau dengan faktor 2/3. 2/3 kali ini, 2/3 kali ini. Ya. Nah, ini sedikit penjelasannya kenapa 2/3, ya. Jadi ada margin of collapse 1,5. Jadi karena itu dikoreksi dengan 1/1,5, ya, untuk mendapatkan nilai yang lebih aktual. Lalu setelah
didapat basic curve, diperbesar dengan side amplification, lalu direduksi dengan 2/3, lalu setelah itu di dalam setiap sistem struktur ada nilai R dan nilai I importansi, nilai R untuk duktilitas dan nilai I untuk importansi. Nah, ini diaplikasikan untuk mereduksi kembali menjadi inelastic descent spectra. Inelastic descent spectra boleh digunakan kalau di dalam detailing kita bisa mengakomodir deformasi inelastik. Jadi dengan demikian dari kurva yang biru menjadi merah, dari merah diturunkan menjadi hijau, dari hijau diturunkan menjadi orange, kurva yang sudah direduksi dengan nilai R. Nah, ini yang digunakan di dalam perencanaan. Ini adalah aplikasi RSA versi web yang dibuat untuk membuat spektrum respons dari berbagai jenis tanah. Jadi nanti dari sini didapat kurva spektrum respons dari berbagai jenis tanah. Tapi untuk nilai R-nya nanti perlu dikoreksi untuk nilai R dibagi dengan nilai R untuk mendapatkan spektrum respons rencana. Jadi kita bisa memasukkan koordinat berupa lintang dan bujur, ya, atau memilih dari peta. Lalu disediakan juga untuk start awal itu ada daftar kota-kota dan koordinatnya. Tetapi tentu saja daftar koordinat kota ini belum tentu sama dengan lokasi proyek kita. Jadi jangan diambil sebagai patokan, karena kalau dari standar Departemen Dalam Negeri itu dan PUPR, koordinat kota, misalnya kota Jakarta itu biasanya koordinat pada titik 0. Kalau di Jakarta dulu itu koordinat titik stasiun kota kalau nggak salah. Itu titik 0 di sana, tapi sekarang sudah berubah menjadi titik Monas. Jadi harus diperhatikan koordinat kota itu bisa berubah tergantung pemerintahan daerahnya apakah memindahkan kotanya kemana gitu ya. Jadi koordinat kotanya bisa pindah, dan untuk kota-kota yang baru itu biasanya titik koordinat dari kantor Pemdanya. Jadi bisa dibayangkan kalau kantor Pemdanya di pinggir kota ya jangan digunakan karena ini koordinat kantor Pemda. Jadi kalau kita sudah tahu koordinat yang kita mau untuk proyek kita, ya kita dimasukkan di sini, lalu diklik tampilkan, nanti akan keluar kurva-kurva untuk rencana. Ya, ini peta, menu untuk peta. Lalu ini peta MCEG yang tadi, ya, untuk PGA. Lalu ini rumus-rumus yang digunakan, ya, nilai FA, FV, dan rumus untuk menurunkan spektrum respons kalau mau dihitung sendiri. Ini adalah tim pengembangan aplikasinya. Ini adalah hasil spektrum responsnya. Kita bisa pilih untuk kelas tertentu atau untuk semua situs kelas kita bisa tampilkan. Jadi dikeluarkan nilai SDS dan SD1. Ya, yang tadi sudah dijelaskan. SDS dan SD1 itu adalah spektrum respons yang sudah diamplifikasi dan sudah direduksi dengan angka 2/3. Tapi belum direduksi dengan nilai R. Nah, ini kurva-kurva ini bisa di-copy, dimasukkan di dalam report. Dibuat juga program versi standalone, ya, program versi standalone, sama bisa dimasukkan juga bujur dan lintang. Lalu didapat PGA, PGAM, SS, S1, TL, dan seterusnya.
Ini petanya juga sama yang digunakan. Nah, ini bisa didapat juga nilai-nilai koordinat untuk titik yang digunakan dalam perhitungan pembuatan kurva. Ini rumus-rumus yang digunakan. Sama tim aplikasinya. Saya singgung sedikit mengenai data peta yang digunakan. Jadi data peta ini tidak diberikan kepada user, ya, tapi digunakan di dalam aplikasi web atau dalam aplikasi standalone. Karena data peta ini adalah sangat penting. Kalau ada yang iseng dirubah angkanya, nanti respon spektranya bisa berubah semua. Jadi ini diproteksi, ya, disimpan oleh tim Pusgen, Pusat Gempa Nasional, hasil penelitian, dan ini terdiri dari 98.600 baris. Jadi ada 98.000 angka untuk PGA, SS, dan S1. Jadi bisa dibayangkan ini apa susah payah daripada tim besar Pusgen untuk membuat peta sampai 98.000 angka dikeluarkan untuk koordinat setiap 0,1 derajat. Jadi dikeluarkan itu untuk koordinat setiap 0,1 derajat mulai dari 94,0 bujur timur, ya kalau nggak salah. Ya, bujur timur, 8 derajat lintang utara sampai 140 sekian derajat bujur timur, 11 sekian derajat lintang selatan. Jadi resolusinya adalah 0,1 derajat. Nah, kita akan bahas ini apa konsekuensinya untuk kita. Nah, ini adalah perbandingan untuk program aplikasi RSA versi web dan standalone. Ya, kalau dilihat perbedaannya sekitar di bawah 2%, ya, kebanyakan 0%, bawah 2%. Perbedaannya kemungkinan ada ini karena ini yang satu program web, dia dibuat di dalam web, kalau yang satu lagi standalone dibuat dalam Windows. Jadi mungkin ada perbedaan dalam pembulatan dan sebagainya. Tapi yang ada 3 kota, Banda Aceh, Mamuju, dan Gorontalo yang nilainya cukup besar, sekitar 3-8%. Tapi catatan bahwa daerah 3 kota ini adalah daerah di area deterministik. Ya, artinya daerah deterministik ini sebenarnya tidak boleh menggunakan nilai dari peta ini, tapi harus menggunakan nilai namanya nilai capping. Nilai capping, jadi nilai capping maksudnya dia itu di cap pada nilai 0,6, 1,5, 0,6. Jadi nilai pada arsiran dot yang ada dalam peta itu kita tidak boleh menggunakan nilai PGA, SS, dan S1 dari peta PSHA, tapi kita gunakan dari peta deterministik di mana nilainya itu konstan 0,6, 1,5, 0,6. Jadi kalau kita aplikasikan aturan itu, maka ini perbedaan ini tidak signifikan. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa resolusi dari peta itu adalah 0,1 derajat dan keliling bumi di Khatulistiwa adalah 40.075 km. Jadi jarak grid itu adalah 11,13 km. Ya, 4075 dibagi 360 dibagi 0,1, 11,13 km. Jadi untuk daerah yang jarak konturnya lebih rapat dari 11 km, ini tidak akan bisa dibedakan oleh aplikasi ini. Jadi harus hati-hati untuk daerah dengan jarak kontur yang lebih rapat dari 11 km. Tapi biasanya kalau kurang dari 15 km sampai 25 km dari
pusat gempa atau dari patahan, biasanya itu sudah area deterministik. Jadi sudah diarsir dengan arsiran bintik-bintik. Jadi mestinya di situ tidak usah dibaca, tapi langsung diaplikasikan nilainya deterministik, yaitu PGA 0,6, lalu SS-nya 1,5, S1-nya 0,6. Maksudnya di cap di sana langsung nilainya. Nah, ini ilustrasi saja mengenai bagaimana softwarenya bekerja. Jadi data-data yang ada itu disediakan dalam grid-grid 11 km, 11 km, 11 km dalam grid-grid. Ya. Jadi ini ada 98.687 titik. Ini ada 98.000 titik. Ya, bayangkan. Dan kalau misalnya konturnya itu lebih rapat dari 11 km, itu problem untuk kita. Misalnya begini contohnya. Ini kalau posisi ini mestinya dia mengikuti nilai kontur ini. Tapi karena nilai kontur ini lebih rapat dari 11 km, jadi yang terbaca adalah kontur yang di luarnya. Dan ketika dirata-ratakan, kontur yang di luarnya akan didapat nilai kontur yang di luarnya. Itu problemnya kalau menggunakan interpolasi dengan metode grid ini. Ini juga sama demikian. Jadi kalau dia ada di ini konturnya cukup besar, nah ini cukup akurat untuk interpolasinya. Tapi kalau yang ini agak masalah karena dia akan didapat nilai yang lebih rendah. Demikian juga di sini yang dibaca adalah kontur yang di atasnya sehingga didapat nilai yang lebih rendah karena keempat titiknya ada di luar garis kontur yang rapat. Nah, ini ada contoh di mana untuk daerah-daerah tertentu sudah dilakukan studi mikrosonasi oleh Badan Geologi. Biasanya kita lakukan studi mikrosonasi untuk mendapatkan peta yang lebih detail untuk daerah-daerah tertentu. Nah, contohnya untuk Kota Palu sudah dilakukan peta mikrosonasi oleh Badan Geologi karena diketahui di Kota Palu itu ada bagian tertentu yang roboh secara sangat parah, tapi ada juga bagian yang masih utuh walaupun bangunannya jenisnya sama. Jadi dari situ dibuatkan peta mikrosonasi yang lebih detail untuk membantu di dalam pemerintah menentukan alokasi dari area-area tertentu. Ini saya ambil contoh saja untuk kasus bandara di Palu. Jadi ini lokasinya, koordinatnya sekian. Koordinat bandara adalah 119,907222, lintang min 0,918611, dan bandaranya terletak di sini kira-kira. Ini dari peta respons spektra didapat PGA-nya 0,5966 ya, BIL 0,6, SS-nya 1,5, S1-nya 0,6. Nah, kalau kita baca dari peta konturnya, ya cuma agak, kalau dibaca langsung maksudnya dari peta konturnya, dari legend-nya itu didapat PGA sekitar 0,6 ya. Cuma memang agak buram ini kalau dibaca juga agak sulit ya. Jadi kalau dilihat dari secara visual maksudnya itu sekitar 0,6. Lalu untuk SS-nya kalau dibaca sekilas itu sekitar 1,5 sampai 2 nilainya. Ya. Kalau di dalam arsiran, daerah arsiran berarti sekitar 1,5 ya. Lokasi bandara sekitar di sini. Untuk S1-nya dari ini sekitar 1 sampai 1,2. Nah, setelah itu dilakukan peta studi mikrosonasi oleh Badan Geologi. Ya. Didapat memang di Palu ini kecepatan rambat gelombang berubah-ubah, berbeda-beda. Jadi ada yang cukup bagus, ya. Ada juga yang sangat lunak,
Jadi daerah ini mungkin daerah sungai dulu atau gimana ya. Jadi agak lunak, mungkin muara ini. Lalu yang lain cukup tinggi nilainya. Nah, untuk daerah bandara sekitar 180 ya sampai 360 meter per detik. Lalu PGA-nya, nilai PGA-nya kalau ditarik ini sekitar ya 0,6 mungkin. Lalu ini nilai S dan S1 untuk Kota Palu. Juga untuk bandara bisa ditarik di sini ya masih dalam nilai merah ini sekitar lebih dari 1G, dan juga ini bisa ditarik sini mungkin ada di antara sini ya. Nah, dari perhitungan itu nilai PGA, SS dan S1 dari berbagai sumber di atas diperoleh tabel sebagai berikut. Dari peta Pusgen itu 0,6, PGA-nya, SS-nya 1,5 sampai 2, lalu S1-nya 1,0 sampai 1,2. Ini karena di dalam daerah deterministik bisa di cap jadi 0,6. Dari program RSA 2021 juga didapat 0,6, 1,5, 0,6. Cuma dari peta mikrosonasi geologi itu didapat PGA-nya 0,6, SS-nya lebih dari 1. Ya. SS. Ya, SS. SS ini kalau ditarik posisi bandara, ya lebih dari 1 ini, ya antara 0,9 sampai 1. Dan S1-nya 0,9 sampai 1. S1-nya sini sekitar 0,9 sampai 1. Jadi dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan, ya kita gunakan nilai untuk perencanaan. Ya, kalau mengikuti ini lebih dari 1,1 dan ini 0,9 sampai 1 diambil SS-nya 1,5, S1-nya 1G dengan VS-nya 180 meter per second kondisi tanah lunak. Jadi kita punya sumber untuk menentukan nilai SS, PGA, dan S1 itu bisa dari program, bisa juga dari peta Pusgen yang kita baca. Kalau misalnya konturnya terlalu rapat, supaya kita antisipasi apakah programnya bisa menangani kontur yang terlalu rapat. Dan kalau misalnya ada peta mikrosonasi dari Departemen Geologi, itu kita bisa gunakan untuk kita memperbesar nilai yang digunakan di dalam analisis kita untuk perencanaan yang lebih baik. Jadi lokasi dekat kontur yang rapat dan masuk dalam area deterministik dan memiliki peta mikrosonasi geologi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kalau nggak salah kota-kota besar itu punya peta mikrosonasi geologi masing-masing. Jadi Palu, mungkin Jakarta juga mungkin ada ya, Surabaya, Bandung misalnya, mungkin ada sebagian yang sudah dibuatkan peta mikrosonasi geologinya. Ya, itu pembahasan kita pada pagi hari ini, dan penentuan PGA, SS, dan S1 dapat menggunakan peta 2017, aplikasi RSA Web atau standalone, dan kalau ada, kita bisa gunakan peta mikrosonasi. Perlu diperhatikan lokasi yang ditinjau terhadap kerapatan kontur dan area deterministik dalam peta. Dan untuk area deterministik, nilai dari peta PSHA dapat dibatasi dengan SS 1,5 dan S1 0,6, kecuali dari studi mikrosonasi memberikan nilai yang lebih besar. Ya, kalau ditanya SS 1,5 dan S1 0,6 ini dari mana? Ini dari tim besar Pusgen yang melakukan studi deterministik. Jadi nanti bisa ditanyakan kepada Profesor Masyur dan kawan-kawan. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan kalau ada pertanyaan mungkin bisa diajukan. Terima kasih. Saya serahkan pada Pak Andreas kembali, Pak. Ada pertanyaan tuh Pak di Q&A-nya Pak. Oh,
sebentar. Ada 12 pertanyaan. Ya. Saya stop share dulu kali ya. Ya. Oh, tunggu Q&A-nya Pak ya. Ini saya nggak bisa buka ini Q&A-nya. Bisa Pak. Saya. Ini yang ada di sini nih Pak, di chatting. Oh, di chatting ada, di Q&A ada juga Pak. Oh. Sebentar, saya baca dulu yang di chatting ya. Oke Pak, silakan Pak. Ya. Ya, pertanyaan dari bagaimana cara modifikasi respons spektrum untuk nilai damping selain 5%, misalnya bila struktur menggunakan damper, jadi dampingnya bukan 5%. Ini biasanya kalau struktur menggunakan damper itu ada dua cara. Yang pertama, cara simpel itu menggunakan analisis respons spektrum dengan nilai damping dimasukkan. Biasanya kita masukkan nilai dampingnya 5%, itu kita bisa masukkan misalnya 20% atau 25% sesuai dengan damper yang nilai damping yang digunakan. Atau cara yang kedua adalah menggunakan analisis nonlinear time history, jadi tidak perlu lagi memasukkan dampingnya. Lalu nomor Usi. Ya, dari Pak Wira ya. Bagaimana penggunaan peta gempa 2017 untuk desain gempa struktur pantai, misalnya jetty pile yang lokasinya agak menjorok ke laut yang tidak tercapture dalam peta gempa? Maksudnya tidak tercapture dalam peta gempa bagaimana? Coba saya. Kalau nggak salah ya, semua wilayah Indonesia memang sudah tercapture dalam peta gempa kita. Cuma wilayah negara asing misalnya tim-tim dan sebagainya itu dibuat warna putih, jadi tidak digambarkan peta konturnya. Kalau untuk laut, karena pusat-pusat gempa itu juga banyak yang ada di laut dan sebagainya, jadi otomatis sudah tercapture di dalam pembuatan peta gempa. Jadi kalau misalnya daerah tersebut masuk wilayah Indonesia dan juga banyak sumber gempa di sana, otomatis sudah tercapture dalam peta gempa. Jadi kalau misalnya tidak ada warnanya, warnanya putih dan sebagainya, nah itu berarti datanya tidak ada atau datanya tidak dikeluarkan. Nah, itu mungkin bisa ditanyakan pada tim yang membuat. Tapi kalau misalnya ada konturnya, ada peta konturnya di dalam peta kita, berarti bisa kita ambil nilainya untuk lakukan dalam melakukan pembuatan respons spektra. Karena tadi saya singgung bahwa ada 98.000 titik yang di-generate dari koordinat paling kiri, paling timur ke koordinat paling barat. Jadi semua titik di dalam wilayah Indonesia sudah dibuatkan nilainya. Lalu pada software dari Pak Sugeng ya, pada software RSA ini untuk menentukan situs tanah, sebaiknya kita pakai data yang otomatis muncul di opsi tersebut ataukah harus kita input sendiri? Kalau situs tanah harus berdasarkan data soil test pada lokasi project yang Bapak desain. Lalu pemilihan situs tanah didasarkan pada kedalaman tertentu atau bagaimana? Minimal soil test dilakukan sampai kedalaman 30 meter untuk menentukan situs tanah. Jadi diambil soil test untuk 30 meter untuk menentukan situs tanah. Dan biasanya diperlukan 2 parameter. Kalau tidak ada 2 parameter, maka kalau ada 2 parameter maka kalau tidak ada 2 parameter maka perlu dilakukan tes VS.
Lalu software exe ada virus, bagaimana mendownloadnya karena ada message dapat membahayakan perangkat. Wah, ini saya kurang mengerti. Mungkin maksudnya karena itu dalamnya ada software exe, ada format exe, jadi mungkin bisa dianggap virus karena memang itu kan aplikasi. Jadi ada exe-nya, bisa langsung saja di-download dan ya bisa diinstal. Ya. Kalau untuk Q&A-nya saya nggak bisa buka, kenapa ya Pak? Tapi ada nggak Pak fitur Q&A-nya Pak? Ya dia kan ada, tapi kan dia bilang you are logged in from another device, your Q&A session is inactive katanya. Apa Bapak bacakan aja, nanti saya coba ini. Boleh Pak, ini aku bacain dari Andi Sunjaya. Ya. Kemarin untuk penggunaan aplikasi offline sepertinya ada kesalahan mengenai posisi koordinat bawaan dari aplikasinya. Untuk beberapa kota, contoh untuk Semarang, lokasinya jika di-set dari aplikasi, maka akan jatuhnya di laut. Apakah betul input koordinatnya memang di-set di posisi tersebut? Ya, untuk koordinat kita memang menerima dari Departemen PU, Pak. Jadi kita dari tim memang belum mengecek semuanya koordinat. Kalau memang ada perbedaan dengan aktual di lapangan, mungkin data dari PU yang mungkin ada salah ketik dan sebagainya, nanti tolong diinfokan ke tim biar kami koreksi, Pak. Dilanjut, Pak? Ya. Oke, ini dari Surajin Sujipto, Pak. Ya. Alangkah baiknya semua parameter diberikan seragam dalam minimal 4 desimal. Udah Pak, cuman itu aja. Oh ya, boleh Pak, kita catat ya. Soalnya ada yang 4 desimal, ada yang 6 desimal dan sebagainya. Ya, terima kasih. Oke, dilanjut dari Jeffrey. Apakah nilai koordinat project jika diperoleh dari Google Map bisa lebih akurat? Ya, kami sudah periksa nilai koordinat project dari Google Map. Kalau memang yang diklik itu adalah lokasi project kita, sudah di zoom dan diklik lokasi project kita, ya nilainya cukup akurat. Ya, tapi tentu saja Google juga ada errornya. Jadi akurat mungkin sampai plus minus 10-15 meter kalau Google. Nah, tapi kalau misalnya digunakan search kota Semarang, misalnya di Google, nah itu belum tentu nilai koordinatnya sama dengan yang di software, karena mungkin Google menggunakan data koordinat dari Departemen Dalam Negeri yang lama. Gitu. Jadi harus hati-hati dalam hal itu. Misalnya kalau search kota Semarang, dimasukkan di Google, nanti dia keluar posisinya. Nah, biasanya kota itu sekarang kantor Pemdanya kan pindah ke kota baru. Nah, kadang-kadang itu masih zaman Belanda punya yang digunakan koordinatnya. Jadi harus hati-hati dalam hal itu. Jadi sebaiknya dicek langsung ke lokasi yang ada di map. Oke, dilanjut lagi ya. Pak. Dari Pak Surajin lagi, berapa waktu lalu RSA di web Puskim dinonaktifkan? Bila ada perubahan, daerah mana saja perubahan itu terjadi? Ya, itu untuk menangani daerah yang deterministik tadi Pak, yang konturnya rapat, di mana dalam RSA yang versi web itu masih keluar nilai yang jauh daripada aktualnya. Jadi kemudian kami tambahkan rule, misalnya kalau 3 titik yang mengelilinginya itu ada di dalam daerah deterministik, maka langsung diambil nilai deterministik. Ya walaupun demikian setelah ditambahkan rule itu masih ada juga yang lolos ya. Jadi karena kontur terlalu rapat dan sebagainya, jadi masih ada yang lolos. Jadi untuk daerah-daerah tertentu harus dilihat secara visual juga di petanya yang digunakan. Oke, lanjut lagi Pak. Dari Pak Iawan, Pak. Mohon dijelaskan kaitan microzoning dengan jarak terhadap sesar aktif. Terima kasih. Microzoning terhadap jarak dengan jarak terhadap sesar aktif, Pak. Sebenarnya
Kalau di dalam code kita itu ada istilahnya near fault, yaitu daerah yang dekat dengan sesar aktif, itu nilainya jaraknya antara 15-25 km dari sesar aktif. Tapi kalau mikrosonasi itu tidak dibatasi untuk jarak itu, bisa saja satu kota dilakukan mikrosonasi, jadi tidak masalah. Ya. Oke, dari Pak Sugeng Riyadi, Pak. Pada software RSA 2021 ini, untuk menentukan situs tanah, sebaiknya kita pakai data yang otomatis muncul di opsi tersebut. Oh, itu tadi saya sudah jawab itu, Pak. Sudah ya, Pak? Tadi sudah. Oke. Di atas tadi, dari chatting. Dari Gifari, Pak. Bagaimana cara modifikasi respons spektrum untuk nilai dumpling selain Oh, itu sudah. Tadi sudah Oke, dijawab tadi. Ya, itu dari chatting juga itu. Iya, baru masukin, Pak. Jadi, dari Wira Huracakra, Pak. Huracakra. Mohon izin bertanya, bagaimana penggunaan peta gempa 2017 atau aplikasi RSA 2001 untuk desain gempa struktur pantai, misalnya JT file yang lokasinya agak menjorong ke laut yang tidak tercapture dengan peta gempa? Nah, itu tadi saya sudah jawab. Jadi umumnya kalau ada di dalam peta gempa itu kita bisa gunakan konturnya. Walaupun memang kalau di laut itu tidak terlalu rapat konturnya. Jadi lebih diperhatikan daerah-daerah yang padat penduduknya. Ya, tapi kalau misalnya di situ ada pertemuan kontur-kontur yang agak rapat, ya mungkin harus hati-hati dalam penggunaannya. Oke, dilanjut lagi, Pak. Masih ada. Dari Muhammad Fadlan, Pak. Untuk perhitungan khusus tanah lunak atau site kelas SE, apakah nilai koefisiensi situs FA diambil yang tertinggi dari tabel 6 atau tetap digunakan interpolasi karena untuk nilai FA ini sendiri akan mempengaruhi nilai SDS? Karena kondisi tabel di SNI 1726 2019 dengan ASCE 716 berbeda di segi tabel koefisiensi situs FA untuk site kelas tanah lunak SE. Referensi untuk nilai koefisiensi situs SNI 1726 2019 diambil bagaimana, Pak? Ya, untuk peta penurunan pembuatan respons spektrum dalam SNI kita, itu memang nilai FA dan FV-nya itu tidak mengikuti penuh dari ASCE 716, tapi digunakan modifikasi. Kalau nggak salah dari FEMA atau dari, saya lupa itu. Ya, jadi nanti bisa ditanyakan pada tim yang membuatnya. Cuma begitu, memang nilainya memang sengaja dirubah. Oke, lanjut lagi, Pak. Dari Pak Yudi KM. Bertanya begini, Pak. Mengapa spektrum Bandara Palu nilainya justru turun, Pak? Di peta gempa 2012 nilai SS-nya lebih dari 2, sementara di peta gempa 2021 nilainya malah turun jadi 1,5. Ya, karena di dalam peta 2017 itu petanya lebih halus, Pak. Jadi mungkin ada yang dulunya masuk ke dalam daerah yang ekstrim, sekarang jadi keluar dari daerah ekstrim. Ya, jadi ini memang harus hati-hati, bukan hanya di Palu, tapi di Bandung juga di beberapa tempat ada juga yang nilai spektrumnya bukannya naik malah turun dibandingkan dengan 2012. Jadi ya itu karena perubahan dari garis-garis konturnya. Jadi ada yang tadinya masuk ke dalam kontur yang padat, sekarang dia jadi bergeser keluar. Nah, jadi kalau menurut saya kalau kita punya proyek berada dalam kontur yang cukup rapat dan lokasinya itu misalnya ada di garis dari dekat-dekat dengan garis dari dua kontur, ya sebaiknya diambil kontur yang lebih tinggi. Walaupun misalnya itu ada di luar sedikit, karena ada kemungkinan di kemudian hari akan bergeser lagi konturnya. Kalau ada peta gempa baru kan dia akan bergeser. Jadi kalau bisa diambil yang lebih konservatif. Oke, dari Pak Hadi, Pak. Batasan DSHA 0,6, 1,5, dan 0,6 tadi untuk gempa 2500, apakah ada batasan untuk gempa 1000, Pak? Masih dilanjut.
konsep peta gempa Pusjatan 1000 tahun sama dengan peta gempa 2500? Ya, mengenai capping tadi seperti saya sudah sampaikan, mengenai capping 1,5, 0,6 dan 0,6 itu dapat dari data dari tim besar Pusgen mengenai capping deterministik untuk daerah arsiran. Untuk daerah peta dengan probabilitas yang berbeda, misalnya untuk jembatan dan sebagainya, itu sudah dibuatkan juga peta dan aplikasinya oleh Pusjatan, jadi bisa diakses juga. Nah, di situ mereka menggunakan peta yang berbeda, Pak, karena setiap peta ini kalau probabilitasnya berbeda, time periodnya, return periodnya berbeda, otomatis peta yang di-generate akan berbeda nilainya. Kalau mengenai cappingnya, karena cappingnya ini menggunakan data gempa yang sama, ya bukan dari analisis probabilistik, jadi mestinya nilainya sama. Tapi mohon dicek ke tim Pusjatan juga mengenai itu. Oke, masih dilanjut, Pak. Dari Dinda Almirah. Terkait nilai TL sebenarnya, apa pengaruhnya pada grafik respon spektrum dan seberapa besar pengaruhnya? TS atau TL? TL, Pak. TL ya. Jadi nilai TL ini akan membuat kurva respon spektrum akan lebih menurun, lebih menurun setelah time period melebihi nilai TL. Ya. Dan nilai TL yang ada biasanya antara 6 detik sampai 20 detik, berarti efeknya itu baru berlaku untuk bangunan di atas 40-50 lantai. Ya, secara praktisnya. Jadi kalau misalnya bangunannya di bawah 40 lantai, mungkin tidak terlalu pengaruh dia. Oke. Dari Pak Kodri Sihotang, Pak. Ya. Saat mendesain atau menganalisa bangunan, orang awam bertanya berapa skala liter gempa yang dapat ditahan bangunan. Misalnya di Jakarta. Bagaimana menjawabnya, Pak? Karena setahu saya Jakarta sekarang gempa di 8,7 skala liter, jarak 500 km dari pusat gempa. Ya, ini pertanyaan yang sering diajukan ya kepada semua engineer, bukan saja pada saya, tapi mungkin semua engineer sudah pernah mendengar pertanyaan seperti ini. Ya, jadi ya kita coba jawab ya. Pertama, skala Richter sudah tidak digunakan lagi. Jadi yang digunakan adalah skala M. Jadi yang pertama itu ya, kalau misalnya ada wartawan atau tulisan masih menggunakan skala Richter, ya mungkin salah tulis atau gimana ya. Karena data-data gempa sekarang juga sudah tidak keluar dalam skala Richter, tapi dalam skala M, magnitude. Yang kedua, kalau tadi kita sudah mempelajari mengenai peta deterministik dan peta probabilistik, jadi kita bisa jelaskan, ya. Kalau misalnya dia itu areanya itu berada dalam area deterministik, dalam area arsiran, berarti kita lihat di situ, daerah situ sumber gempanya berapa, misalnya besarnya, berapa M besarnya, lalu jaraknya berapa. Nah, jadi dicari yang paling besar. Nah, kira-kira gedung kita itu akan sanggup menahan beban gempa yang sebesar itu. Ya. Lalu kalau misalnya dia di luar daerah deterministik, itu kita masih bisa duga dengan probabilistik. Jadi kita bisa sampaikan bahwa untuk kemungkinan 2% terlampaui selama umur bangunan, ya selama 50 tahun, berarti selama umur bangunan, ya kira-kira itu akan bisa mengalami berapa nilai M-nya. Misalnya Jakarta sekitar 8,7 M, ya, yang
bisa terjadi selama umur bangunan dalam jarak misalnya 300 sampai 500 km per jam. 300 sampai 500 km. Jadi bukan hanya ada magnitude-nya, tapi juga ada jaraknya dan ada probabilistiknya juga. Jadi tidak nilai sebesar itu bisa terjadi dalam jarak sekian, ya, dan dengan probabilistik sekian misalnya. Lalu apakah bangunan kita akan aman misalnya? Ya, kita bisa bilang akan aman kalau didesain dengan nilai M tertentu untuk jarak tertentu. Ya, untuk jarak tertentu, yaitu sudah dibuatkan respons spektrumnya oleh tim Pusgen yang kita bisa gunakan di dalam perencanaan. Jadi kalau perencanaan kita sudah menggunakan respons spektrum yang sesuai, yang sudah dibuat dengan nilai magnitude dan jarak tertentu, maka akan aman. Tapi kalau misalnya terjadi gempa, misalnya M8 dengan jarak cuma 30 km dari Jakarta, otomatis belum tercakup di dalam respons spektrum yang ada. Nah, otomatis untuk gedung kita itu juga tidak aman. Oke, dilanjut lagi Pak. Dari Eri Budiman, mohon dijelaskan apa yang menyebabkan terjadinya anomali respons spektrum. Ya, saya mungkin coba share ini apa namanya. Saya coba share screen dulu Pak ya. Baik Pak. Ada terlihat Pak? Sudah ada Pak. Ada ya? Ya. Sebentar saya lihat. Ya. Ya, jadi anomali itu mungkin karena ini Pak. Ini ada kurva yang warna ungu, ya. Dia itu memotong kurva yang warna biru dan hijau. Jadi bukannya membesar malah berkurang. Jadi ini mungkin sumbernya dari sini. Jadi dari nilai FA yang mestinya ini sejajar semua ke atas, ya, makin lunak tanahnya makin besar. Nah, cuma ada kasus di mana yang tanah lunak ini, yang E, ini dia malah menurun untuk periode tertentu. Mungkin ini yang menyebabkan anomali, Pak. Ya. Kenapa demikian? Nah, ini mesti yang menjawab mungkin dari tim Pusgen, ya. Ya, terima kasih. Oke, dilanjut lagi Pak. Dari Pak Yudi KM, rata-rata nilai SS dan S1 di Palu itu jatuhnya 1,5 dan 0,6. Jika mengacu ke peta gempa atau aplikasi respons spektra 2021, sementara di aplikasi respons spektra 2012, nilai SS-nya malah 2,1 sampai 2,3 dan S1-nya 0,7 sampai 0,8 G. Di mana ini membuat KDS otomatis menjadi E untuk struktur dengan importance LE sama dengan 4 Romawi, Pak. Ya, untuk Palu, ya mungkin nanti lebih tepatnya bisa ditanya kepada tim pembuat petanya. Tapi ya, peta 2017 ini memang dibuat dengan data yang lebih akurat. Jadi dengan data yang lebih akurat, jadi mungkin saja ada perbedaan, bisa naik atau bisa turun. Ya. Tapi untuk daerah tertentu di Palu memang juga ada yang masih tetap 2, ya, masih tetap daerah yang 2 dan sebagainya. Tapi karena di Palu sudah dilakukan analisis deterministik, jadi bisa dikoreksi sesuai dengan nilai deterministik yang
dihasilkan. Ya, jadi memang perlu hati-hati karena peta 2012 ke 2017 belum tentu naik terus. Ya bisa saja ada yang daerah yang naik, ada daerah yang turun. Ya. Kalau untuk Palu karena sudah ada peta mikrosonasi, ya sebaiknya digunakan dicek juga dengan peta mikrosonasi yang disediakan oleh geologi. Saya sudah lampirkan juga hasilnya di dalam slide ini dan bisa di-copy juga oleh peserta. Baik, dari Pak Rani Hendrikus, bagaimana cara mengubah kurva respons spektrum untuk umur bangunan tidak sama dengan 50 tahun, misalnya 30 tahun atau bahkan 60 tahun? Ya, itu yang tadi tadi sudah kita bahas, Pak. Jadi kita gunakan kurva spektrum respons, bukan kurva spektrum, kita gunakan peta yang sesuai. Karena tim Pusgen ini mengeluarkan peta untuk periode ulang 50 tahun, ya periode ulang, umur bangunan 50 tahun untuk 75 tahun dan 100 tahun. Ya, dengan probabilitas 2%, 7% dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini. Sebentar. Ya, ini adalah proses yang dilakukan oleh tim Pusgen. Jadi ada seismic hazard curve untuk lokasi tertentu. Jadi untuk satu titik dari 98.000 titik ini dilakukan untuk satu titik. Ini seismic hazard curve-nya seperti ini. Lalu ini 10% probability dalam 50 tahun. Nah, ini berapa rate of accidents-nya. Jadi kalau misalnya 30 tahun ya tinggal dirubah ya 30 tahun 475 ini datangnya dari kurva ini, dari rumus ini 475. Jadi misalnya kalau 30 tahun ya ini dari sini diplot ke sini return periodnya berapa. Nanti bisa didapat misalnya 30 tahun untuk 2%, berarti 30 tahun di sini diplot nanti keluarnya 1000 sekian tahun return period. Nah, dari situ bisa diplot untuk mengambil PGA-nya. Nah, dari situ return period-nya berapa? 1 per sekian sama dengan berapa, diplot ke sini nanti dapat nilai PGA-nya untuk seismic hazard curve untuk PGA. Lalu dilakukan hal yang sama untuk seismic hazard curve untuk SS dan sebagainya. Nah, masalahnya karena kita nggak punya seismic hazard curve ini untuk semua titik, yang punya adalah tim Pusgen, jadi otomatis hanya tim Pusgen yang bisa mengenerate peta yang baru ini. Biasanya dilakukan dengan analisis site specific response analysis SSRA. Nanti bisa mengeluarkan nilai yang baru sesuai dengan periode yang diinginkan. Ya, terima kasih. Dari Mebon Simajuntak, apakah ada kaitannya antara respon spektrum di Pusgen 2021 dengan SNI 1726-2019? Bukannya respon spektrum di Pusgen 2017 yang dipakai di SNI 1726-2019. Lalu, respon spektrum di Pusgen 2021 dipakai untuk SNI gempa tahun berapa? Jadi SNI 1726-2019 itu menggunakan peta gempa 2017 dan respon spektrum yang dari RSA 2021 ini. Karena respon spektrum 2021 menggunakan peta gempa 2017 juga. Peta gempa menurut kabar itu sedang direvisi. Jadi mungkin 2021 atau 2022 mungkin bisa saja keluar peta gempa yang baru. Nah, kalau keluar peta gempa yang baru, otomatis aplikasi dari RSA-nya akan diupdate kembali dan sesuai dengan peta gempa yang baru. Karena data-data gempa seperti gempa Bali, gempa Lombok yang kemarin, gempa Mamuju itu belum dimasukkan dalam peta 2017. Sedangkan SNI
1726/2019, kalaupun misalnya peta gempanya berubah, SNI-nya tetap sama karena rumus-rumusnya mungkin belum dirubah, ya. Masih tetap sama, tetapi tetap bisa digunakan SNI 1726/2019 misalnya untuk peta gempa 2022 misalnya. Tidak masalah, ya, kecuali karena SNI 1726/2019 hanya walaupun menampilkan misalnya peta 2017, tapi kalau peta berubah menjadi 2022 misalnya, otomatis SNI 1726/2019 ini harus menggunakan peta yang terbaru. Ya. Baik, masih ada Pak dari Siti Nurjana. Mengapa output CRS dan CR1 adalah 0 dari program standalone 2021, sedangkan dari website 2013 ada nilainya? Ya, kalau nggak salah itu data yang kami terima untuk program standalone itu nilai CR sama CR1-nya 0, jadi nggak ditampilkan, Pak. Oke, sudah ya Pak. Dilanjut dari Sudarman Gentesari. Kalau daerah Gunung Kidul, Jogja, Batu, apakah dianggap batu kelas C atau soft rock? Batuan di sana limestone-nya sangat tebal. Apa perlu diperhatikan? Apa yang perlu diperhatikan? Mungkin itu sebaiknya ditanyakan pada tim geoteknik, Pak, ya. Memang di Jogja itu, apalagi daerah Bantul, itu kalau nggak salah dari 4 meter ke bawah itu sudah limestone semua itu. Ya, tanahnya cukup keras semuanya. Cuma memang di atasnya itu ada tanah lunak, ya, karena mungkin dari organik dan sebagainya. Tapi setelah 4-6 meter itu sudah batu semua sampai ke bawah. Jadi mungkin bisa dicek ke laporan geotekniknya, karena kalau ada lapisan tanah lunak misalnya 3 meter, itu situsnya akan berubah. Jadi nanti dicek pada geotekniknya, diikuti saja prosedur untuk penentuan situsnya sana. Memang kasus seperti kami juga di Bandung ada proyek juga, misalnya 6 meter ke bawah, 7 meter ke bawah sudah NSPT 50-60, ya. Tetap saja tanahnya sewaktu dihitung mungkin saja bisa kategori D atau kategori C dan sebagainya, karena ada lapisan tanah lunak yang ada di ada di lapisan atasnya itu. Jadi nanti tepatnya saya nggak berani jawab, tepatnya mungkin dari tim geoteknik yang melakukan perhitungan yang lebih detail mengenai hal itu. Oke, dari Robi Angga, Pak. Untuk struktur bangunan air, misal seperti dam, apakah dalam menghitung beban gempanya, apakah menggunakan respons spektrum atau cukup menggunakan nilai PGA saja, Pak? Kalau untuk bangunan seperti jembatan dan dam itu memiliki peta sendiri karena return periodnya dan umur bangunannya berbeda. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa karena return period umur bangunan berbeda, maka mereka memiliki peta sendiri. Jadi sebaiknya menggunakan nilai PGA, SS, dan S1 dari peta masing-masing yang sesuai. Lalu apakah menggunakan nilai PGA saja atau SS dan S1? Nah, tergantung. Kalau analisisnya respon spektrum, ya mungkin bisa gunakan nilai SS dan S1. Tapi kalau analisisnya time history, mungkin cukup PGA saja. Dari Pak Hadi, batasan camping DSHA bisa dilihat di mana ya Pak referensinya? Batasan capping? Ya, capping. Oke. Tadi saya sudah sampaikan sedikit Pak mengenai capping itu. Ya, ini mestinya orang dari tim besar yang menjawab ya, karena capping.
Ini ringkasannya, itu DSH diambil dari gempa karakteristik terbesar semua patahan aktif, dan nilai batasnya adalah diambil 150% dari median atenuasi, dan diambil nilai batas tersebut bila PSH-nya lebih besar dari DSH. Jadi seperti capping, dibatasi, jadi DSH itu sebagai nilai maksimumnya. Kalau nggak salah ada penjelasannya dalam... Oh, sudah saya translate tadi itu. Ini diambil dari ini. Coba dilihat dalam FEMA Instructional Material FEMA 451. Ya mungkin di situ ada penjelasannya. Ya. Tadi saya sudah translate itu penjelasannya. Baik, ya Pak. Ada lagi Pak dari Pak Albert Hansel. Saat melakukan analisa nonlinear time history untuk performance base, LAT BSDC mensyaratkan tiga kategori gempa, yaitu surface earthquake, descent earthquake, dan maximum earthquake. Bagaimana memilih data gempa time history untuk gempa-gempa ini, Pak? Di SNI hanya tersedia MCER dan descent earthquake saja untuk responnya. Data gempa time history, Bapak bisa minta dari, kalau nggak salah dari BMKG atau dari geologi. Tim. Jadi maksudnya kita membutuhkan data gempa riwayat waktu, ya, untuk beberapa gempa yang ada di Indonesia. Nah itu bisa minta dari tim BMKG yang mencatat gempa-gempa yang terjadi di Indonesia. Ya, mungkin prosedurnya agak sulit, ya, tapi bisa dilakukan. Atau bisa juga minta dari pusat-pusat gempa, misalnya di Tokyo dan mungkin di Amerika, tapi yang terdekat di Tokyo, yang juga mencatat gempa-gempa yang terjadi di Indonesia. Itu juga bisa minta ke sana. Sudah habis, Pak? Sudah ya. Pertanyaan lagi. Ya, kalau begitu terima kasih atas perhatian dan masukannya. Saya kembalikan kepada Pak Andreas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Nathan, terima kasih buat presentasinya. Semua pertanyaan sudah dijawab dan kita akan lanjutkan acara presentasi dari Bapak Derajat tentang kekakuan rasional dari gedung existing sebelum gempa. Tapi Pak Derajat akan menyampaikan presentasinya di jam 12.30. Jadi kita masuk istirahat dulu, mohon tidak dimatikan. Sampai jumpa di jam 12.30 nanti. Terima kasih Pak Nathan buat presentasinya. Ya, terima kasih Pak. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih.